Ya, halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 30 November 2011. Ya, sebelum saya mulai, saya akan reminder atau mengulas sedikit video yang saya buat hari Sabtu, ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin, ya. Ya, ini. Nah, ini saya buat waktu itu adalah IHSG semakin mendekati level 6.000 ya. Walaupun saya bikin judul yang kelihatannya bullish, tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu cermati isi video itu, saya juga sudah memperkirakan ya dan sudah berharap banyak kalau saya berharap kalau IHSG koreksi dulu dan hari ini ternyata jadi kenyataan. Wah, saya happy banget dan mayoritas mayoritas saya lihat kita juga senang ya dapat harga. Ini mumpung dapat harga murah kapan lagi. Karena kemarin waktu harganya tinggi itu kita juga nggak berani. Saya juga ragu-ragu untuk banyak yang tanya, Pak, ini boleh beli nggak? Boleh beli nggak? Saya ragu-ragu ya. Ini harga sudah tinggi nih dari pucuk nih. Better tunggu koreksi aja. Better tunggu koreksi. Saya selalu komando gitu. Bahkan kalau ada yang mau nambah, saya bilang tunggu nanti siang aja deh. Nanti siang aja deh. Dan bener aja tadi siang sesi 2 market baru bereaksi ya, baru koreksi, terjun bebas. Sebelum-sebelumnya fine-fine aja, pagi-pagi masih bagus ya, kita banyak positive profit, tadi terjun bebas dan beruntungnya saya kebetulan pada waktu market terjun bebas saya posisi lagi meeting, online meeting dan saya nggak sempat take action beberapa kena otomatis stop loss beberapa. Tapi yang saya loss, yang saya nggak pasang, menjelang penutupan rebound, 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 rebound. Nah, sebagian saya clear posisi dulu, saya jual-jualin dulu. Ada beberapa yang saya jualin, kurangi porsi. Karena apa? Karena candle-nya kurang baik. Ya, oke. Sebelum saya ulas lebih lanjut ya, trading apa yang saya tradingkan tadi dan rekomendasi saya untuk besok. Saya ajak Bapak Ibu bersama-sama untuk kita dukung channel YouTube ini dengan like dan subscribe ya channel YouTube ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya sehingga setiap kali saya upload video-video baru Bapak Ibu bisa dapatkan notifikasinya. Dan jikalau Bapak Ibu merasa mendapat manfaat yang baik dari video ini, bantu kami untuk semakin berkembang dengan men-share video-video ini ke teman-teman, ke grup, saham, kemana aja. Silakan. Linknya yang video market review ini silakan Bapak Ibu bagikan. Oke, ya. Kita ulas. Ya, kenapa saya bilang tadi saya memilih untuk jualan dulu? Sebagian saya hold ya. Ada beberapa yang saya masih hold, naikkan trailing stop. Tapi sebagian saya paksa jual. Maksudnya kayak tadi Doit saya jual sebagian. Walaupun endingnya penutupannya bagus, ya kan. Saya ambil action jual supaya saya bisa punya dana nanti untuk bisa belanja lagi ya. Jadi saya punya kesempatan untuk nanti belanja lagi dengan dana saya itu. Jadi jual itu supaya saya dapat punya power buy ya, punya power buy. Kan candlenya seperti ini. Komposit hari ini menguji support langsung begitu turun menguji support selendang ya, langsung nggak main-main. Langsung tuh turun langsung benar persis mandek di sini, di areal selendang ini. Kenapa nggak di sini gitu kan? Atau kenapa nggak di sini? Dia turunnya sampai di bawah sini gitu ya. Tadi ada yang nanya kenapa nggak di sini aja sih? Turun-turun berapa kali ini malah langsung masuk ke dalam selendang ya. Luar biasa sekali. Ya, ini juga membuktikan bahwa indikator kita, trading system kita bisa bisa menjadi patokan ya untuk menentukan level mana sih level support kita dan level berapa level resisten kita. Ya, saya lihat begitu luar biasa power jual hari ini ya. Dan transaksinya juga besar. Hari ini indeks kita pecah record ya, transaksinya juga naik besar. Seperti sudah saya ulas di Jumat kemarin. Walaupun
saya katakan bahwa volume perdagangan kemarin itu juga bagus, ya. Hari Jumat juga volumenya udah bagus, akumulasi transaksi juga sudah bagus, dan hari ini juga bagus. Bagus sekali malah, besar transaksinya, oke banget. Sayangnya diwarnai dengan aksi jual ya. Aksi jual asing nggak tanggung-tanggung. Mencapai minus 3,273,8 triliun. Jadi 3 triliun, anggaplah 3,273 triliun lah kita bulatkan. Dalam satu hari ini minus 3 triliun ya. Kemarin di penutupan hari Jumat itu minus 1 triliun dan hari ini minus 3 triliun. Jadi kalau boleh saya bilang, belanjanya mereka di bawah ini mereka jualan semua, hampir sudah clear posisi di sini ini. Kalau diakumulasi belanjanya mereka kira-kira sih ini mereka sudah nyaris sudah posisinya sudah paling tinggal 25% lah dari akumulasi mereka. Ya, itulah yang saya katakan bahwa asing pun trading gitu ya. Jadi yang trading bukan cuma kita retailer. Mereka yang grosiran pun trading. Jadi rasanya belum kondusif, belum cukup nyaman untuk kita buy dan hold ya, beli dan simpan. Saya sarankan Bapak Ibu untuk trading aja. Cuma tradingnya kita tinggal set time frame-nya aja. Mau harian kah, mau weekly kah gitu ya. Paling lama weekly lah. Ya, paling lama weekly. Kita lebih ke harian dulu sementara ini ya. Ya, itu dari kita. Dan besok bagaimana besok? Untuk perdagangan besok saya lihat kalau ini kan tadi dia udah mencoba perlawanan ya, akan ada mencoba perlawanan. Ketika dia sampai di sini dia ada mantul sedikit. Jadi saya melihat kalau IHSG bisa balik ke level 5.700-an, nah itu oke lah. Tapi kalau belum bisa ke level 5.700-an, dia potensial untuk menguji support lagi di bawah selendang ya. Jadi hati-hati, fasten your seatbelt. IHSG bisa berpotensi menguji support di level 5.450 ya, 5.450. Hati-hati saja. Itu dari saya. Kemudian kita coba ulas sektoral. Kalau sektoral sih rasanya mirip-mirip ya. Hari ini soalnya menghujam bang gitu ya. Pisaunya cukup tajam. Cukup dalam ya. Tadi saya ada yang nanya tentang Telkom, saya bilang hati-hati ya, hati-hati. Ini belum koreksinya belum cukup dalam dan ternyata memang tadi koreksi lagi ya. Ya itu terus sektoral, kita ulas sektoral dulu ya, kita coba ulas sektoral agri, bagaimana dengan agri. Nah, agri ini secara candle sih bagus ya, secara candle sih bagus, cuma saya dia dia tetap bikin higher high, cuma sayangnya dia modelnya mungkin karena sentimen aksi jual tadi yang deras sehingga dia ikut terpengaruh gitu ya. Walaupun pada dasarnya tren sektor ini masih bagus, ke depannya masih oke ya, nggak ada masalah. Apalagi dengan pemberlakuan apa namanya India mengurangi bea import, jadi itu sangat sangat bagus yang mana akan meningkatkan harga ya orang. Jadi India itu adalah salah satu negara yang dengan mengkonsumsi minyak sawit itu masif ya, selain Cina rasanya. Jadi itu akan baik sekali ke depannya kita ya. Dan Indonesia dapat imbasnya karena Indonesia adalah salah satu produsen sawit terbesar dunia juga. Kemudian finance, persis plek dia turunnya kayak candlestick IHSG. Dan ini lebih sakti lagi adalah dia turunnya dan persis di selendang bottom, selendang dia langsung mantul. Bukan sulap, bukan sihir ya, bukan sulap, bukan sihir. Dengan ini saya berharap Bapak Ibu jadi semakin yakin dengan trading system kita ya. Jadi bisa persis mandek di situ gitu ya. Kemudian basic industry, nah ini juga persis banget di pucuk selendang gitu ya, langsung balik. Koreksi kalau lihat dari candle-candle ini sih koreksi masih bisa berlanjut loh, masih bisa berlanjut. Jadi jangan terlalu agresif ya. Wah, ini tertahan skyline, menguji V-line. Terus
mining mendingan ya, mendingan. Tadi rebound ya, terutama emiten coal yang menahan ini, indeks sektor mining ini banyak ditahan oleh, apa namanya, itu, emiten-emiten coal, batubara. Trade, wah sama ya, sentimennya koreksi semua. Kemudian ada consumer, wadaw, susah-susah naik ya, maintain, sekalinya jatuh, bles ya. Terus infrastruktur, waduh, properti, asik ya lihat ini ya, pengen belanja bukannya apa, jadi pengen belanja. Ya ini dari segi sektoral dan saya lihat potensi untuk kita serok cukup banyak ya. Jadi manfaatkan peluang ini ya. Saya dari beberapa hari yang lalu sudah mendengung-dengungkan koreksi ya. Soalnya feeling saya kuat itu IHSG itu sudah overheat, terlepas dari ada isu ya hoax yang mana Jakarta PSBB, rem darurat gitu ya, karena ternyata itu artikel tanggal 9 September di dihapus tanggalnya diganti jadi 30 November. Apakah segampang itukah gitu ya? Apakah segampang itukah? Kalau saya terlepas dari konspirasi teori begitu, saya lebih mengacu kepada pokok chartnya ngomong apa sih? Nah, chartnya sudah overbought gitu loh ya. Dan sudah waktunya koreksi sehat gitu. Jadi saya sudah makanya tadi saya bilang sama grup, saya wanti-wanti bahwa saya bilang saya sih ya fine-fine aja kalau dia mau koreksi lagi karena saya memang sudah banyak taking profit juga. Saya sudah pelan-pelan udah rilis gitu ya, udah taking profit. Dan ya moga-moga sesuai prediksi kita ya. Oke, untuk Selasa saya akan berikan 5 emiten dan sebagian besar serok bawah. Semoga ini pas ya momentumnya. Emiten pertama adalah Era. Wah, dia koreksi dan tertahan di Skyline. Kalau besok dia bisa bertahan di atas Skyline, wah ini oke. Berarti dia cukup, berarti proyeksi penurunannya dia itu sudah di bottom gitu ya, sudah mencapai bottom dan siap untuk balik lagi. Kita berharap begitu. Terus satu lagi pasti ya KF dan INAF. KF dan INAF saya posisinya sama, INAF juga sama-sama tertahan di level Skyline. Ya, kalau dia bisa balik, bagus. Kalau dia nggak bisa balik, ya jangan trading di saham ini. Namanya juga kita mantau ya, kita lihat rekomendasi, dipantau. Belum tentu besok langsung buy ya, jangan. Lihat dulu. Contoh kayak kemarin saya rekomendasikan di ulasan saham ya, teman-teman tuh, saya rekomendasikan Harum. Nah, Harum itu kemarin saya rekomendasikan, ini chartnya. Saya bilang kalau bisa breakout 2350 silahkan buy. Nah, kalau nggak breakout ya jangan buy. Dan ternyata dia breakout. Nah, ketika breakout baru beli. Jadi selalu ada syarat dan kondisi. Ketika kita mau beli, pastikan syarat dan kondisi itu terpenuhi, ya. Tapi bukan berarti syarat dan kondisinya yang jelimet, yang banyak, yang sampai kita itu nggak beli-beli gara-gara volume rasionya nggak besar, gara-gara transaksi. Bukan. Jadi ada hal-hal tertentu yang kriteria-kriteria tertentu, nggak semuanya, tapi kita ambil satu patokan, beberapa patokan, yang ketika itu tertrigger ya kita harusnya sudah action buy. Nah, selain KF tadi ada S Hardware. Wah, ini bukan mantul, dia turun menghujam sampai V-line dan yang mana kita lihat beberapa kali V-line itu bisa jadi ininya dia, signal buy-nya dia. Kita beli bukan di sini, karena kita nggak tahu apakah besok dia bisa lanjut turun lagi apa enggak. Yang kita beli adalah ketika nanti dia bisa kembali lagi di atas V-line. Jadi kalau besok candle-nya biru tua, atau bukan biru tua, sorry, candle-nya biru berwarna hijauan gini, silakan Bapak Ibu beli ya, silakan beli. US Hardware. Kemudian BBCA, oh ya belinya tetap bertahap ya, karena kita nggak tahu, mungkin hari ini hijau, besok bisa merah lagi gitu ya.
BCA juga sama, silakan ya. Ini buy on weakness. Kalau BCA itu belinya itu ketika koreksi kayak begini. Dan tadi tertahan level skyline ya. Kita berharap dia bisa, kalau memang lagi lanjut koreksi lagi ya tunggu aja di V-line ini. Yang mana saya lihat beberapa kali V-line ini jadi cukup kuat, jadi area yang cukup kuat bagi BCA. Ini mau naik nggak jadi, mau naik nggak jadi, dan ketika mau naik nggak jadi, bikin kamuflase, bikin tipuan, gocekan, terus tiba-tiba dia boom, bukanya di atas dan langsung naik terbang. Ya itulah BCA. Satu lagi Cepin. Waduh, ini keren banget Cepin. Saya suka banget. Ini juga sama, beberapa kali mantul dari level ini, V-line ini, dan saya berharap ya Cepin dalam waktu dekat juga sama. Ketika tertahan di sini dan dia bisa balik lagi. Cuma mungkin dia nggak bisa langsung karena dia mungkin bisa sideways dulu kayak ini. Tapi makanya saya bilang, kita pantau karena peluang-peluang itu ada dan seringkali ketika kita lengah, dia baru beraksi. Jadi Bapak Ibu, kalau mau beli, beli bertahap, dan kalau sudah memang waktunya karena cut loss, ya cut loss dulu aja. Tapi karena kita nggak takut cut loss, karena kan kita masuknya bertahap, ya. Jadi it's okay. Rugi itu part of strategy, ya. Oke, itu market review ulasan dari saya. Saya berharap besok sesuai analisa kita, ya. Kalau bisa koreksi lagi lah, kita senang koreksi. Pengen biar dapat barang, ya. Itu dari saya, happy profit semua, jangan galau ya, pastikan nanti ada peluang-peluang bagus kok untuk kita bisa belanja lagi. Dan moga-moga ini jadi ancang-ancang kita untuk Desember bisa rally lagi, lanjut rally. Jadi ketika market koreksi, kita anggap sebagai greed sale aja gitu ya. Dan ini, hey, this is end of year ya. Jadi ada window dressing lah, ada istilah-istilah itu. Jadi awal bulan ini dia kasih kita sell dulu ya, supaya kita dapat potensial, dapat profit maksimal untuk nanti bisa dijalanin satu bulan ini, Desember di depan. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa semua. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Oke, God bless.